Apa ya katanya dia? Maaf mas, saya bukan pengemis, saya penjual telur. Saya ngambil hak saya saja yang 25 mas. Coba punya akhlak seperti orang Abu Dujanah tadi itu yang takut makan wah haram. Makmur enggak Indonesia ini? Enggak ada 20.000 ton beras dibuang, enggak ada. BPJS 100% enggak ada Pak. Kita kasih contoh ya, ulama dulu sama ulama sekarang. Anggap saja beliau ulama. Nah, nih, kalau ulama harus begini Pak. Nah, mohon maaf Afan. Ini ulama ini. Kan begini ulama itu, duduk wibawa. Nah saya menterinya, ini saya menteri nih, saya dari sini. Ini menteri saya, menteri atau presiden. Saya sowan ke ulama, gini jalan saya. Assalamualaikum Pak Ulama. Saya nggak berani natap matanya ulama. Pak Ulama, saya mau naikkan BBM, saya mau naikkan listrik, saya mau naikkan BPJS, saya mau bikin kebijakan Pak, ini Pak Ulama, tolong dilihat secara syariah, secara hukum Islam, saya mohon fatwanya. Jadi presidennya, menterinya datang ke ulama minta fatwa. Saya tunggu Pak Ulama, akhirnya umarohnya gini. Baru ulamanya istiharoh, dibaca dalil, dibaca kitab. Setelah itu baru dipanggil, sini. Baru saya datang. Sendiko dawuh Pak Ulama. Ulamanya ngomong, ini nggak boleh, haram, 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 haram. Wah haram semua, nggak boleh. Karena saya taat. Baik Pak Ulama, kalau gitu yang halal yang mana? Dicarikan yang halal. Baik Pak Ulama. Terus dicium tangannya, dicium tangannya. Ya, ya. Terus pulang presidennya, assalamualaikum. Pulangnya gini Pak. Kalau ini terjadi demi Allah, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sekarang enggak begitu Pak. Sebentar di sini dulu. Sekarang terbalik. Loh. Oh ya. Nah, Pak Presiden duduk sini. Sudah cukup. Duduk lagi. Sekarang terbalik Pak. Saya ulamanya. Ini presidennya. Ini ulama ini. Assalamualaikum Pak Presiden. Ada proyek apa Pak Presiden? Saya punya umat, saya punya pesantren, saya punya santri 10.000, 20.000 orang. Mau minta apa Pak Presiden? Yang penting wani piro, kan? Apa ya? Jual belilah. Ya, jadi sekarang intinya gini, kalau saya simpulkan, ulamanya yang datang ke penguasa minta jabatan. Ngemis-ngemis jabatan. Ada ulama dilantik oleh penguasa sekarang ini. Demi Allah, banyak hadisnya. Lalat hijau yang mengerubuti bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang sering-sering datang ke pintu penguasa. Nah, takut presidennya kan? Begitu Ustaz. Makanya Ustaz, mau ngomong apa di agama Islam ini, antum mau cari apa? Mau cari orang ikhlas? Wah banyak kisah-kisah sahabat yang begitu ikhlasnya. Siapa namanya itu, ada siapa itu yang 20 tahun ngopeni kencing itu? Sahabat murid Nabi itu Hasan Al-Basri. Pernah dengar Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini tinggal di Irak ya. Tinggal di sebuah rumah susun. Di atasnya dia itu orang kafir, orang non muslim.
Nah di kamarnya Hasan Al Basri itu tiap hari netes air kencing, bekas air kamar mandi netes ke kamarnya Hasan Al Basri itu. Jatuh dari kamar mandinya non muslim yang di atasnya rumahnya dia itu. Paham nggak maksudnya? Jadi Hasan Al Basri itu tiap hari ngasih timba itu. Netes apa? Nadah air kencingnya orang Nasrani itu di atas dia itu. Tiap pagi baunya dipindah, dikasih lagi, dibuang, dikasih lagi. Perhatikan, tidak ada akhlak seperti ini kecuali di Islam. Tidak ada, Pak. Sampai akhirnya suatu ketika Hasan Al Basri jatuh sakit, akhirnya orang tetangga yang tinggal di atasnya dia itu menjenguk, ceritanya itu. Karena Hasan Al Basri nggak bisa bangun, akhirnya tetangga itu masuk ke kamarnya Hasan Al Basri, mohon izin. Bayangkan seandainya Anda jadi orang itu, coba dilihat ada apa, ngobrol sama Hasan Al Basri itu. Dia belum sadar ngobrol, tiba-tiba telinganya terganggu dengan suara tetesan air yang jatuh di atas timba, di dalam timba di situ tuh. Tes gitu kan. Akhirnya orang non muslim ini noleh ke timba itu. Loh. Terus dia lihat ke atas. Terus dia berpikir, ini kan kamar mandiku ini atas ini. Ternyata, bayangkan kalau antum jadi orang itu gimana kira-kira? Wahai Imam Hasan Al Basri, ini apa ini? Air apa ini? Enggak ada apa-apa, enggak tahu air hujan atau apa. Loh, ini kan kamar mandiku. Iya, enggak apa-apa. Sudah berapa lama kamu seperti ini? Enggak lama. Ayo ngomong, ayo, saya enggak enak ini. Enggak apa-apa. Sudah ngomong-ngomong dipaksa. Akhirnya Hasan Al Basri ngomong, enggak lama, baru 20 tahun. Ya, antum jadi tetanggaku berapa tahun gitu kan? 20 tahun, enggak lama kok. Langsung apa yang terjadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dalam sebagai riwayat mengatakan orang itu akhirnya masuk Islam. Kalau mau ngomong apa? Mau tanya apa antum? Mau cari apa di Islam ini? Nggak usah zaman Nabi. Sekarang aja saya pernah kok ketemu kok. Lagi enak-enak makan, ada orang tua gitu jualan telur, itu sering saya ceritakan di YouTube gitu. Jualan telur, Mas beli telurnya Mas gitu ke saya itu. Oh iya Mbah, berapa? 75 tahun lah usianya. Tua gitu. Berapa Mbah? 25.000 Mas. Oke. Nih Mbah tak kasih 100. Nih Mbah kembaliannya untuk Mbahnya. Apa ya katanya dia? Maaf Mas, saya bukan pengemis, saya penjual telur. Saya ngambil hak saya saja 25 Mas. Coba punya akhlak seperti orang Abu Dujanah tadi itu yang takut makan wah haram. Makmur enggak Indonesia ini? Enggak ada 20.000 ton beras dibuang, enggak ada. BPJS 100% enggak ada Pak. Sampai suatu ketika Abu Dujanah itu karena telat pulang, ternyata anaknya keduluan Pak. Pernah terjadi itu. Keduluan makan kurma itu anaknya itu. Langsung anakku langsung dibuka mulutnya, dikuras semua itu. Nah, bapakmu boleh miskin nak, tapi haram. Jangan permalukan bapakmu di hadapan Allah besok nak. Janji mulai sekarang jangan makan kurma ini lagi anak ya. Keluarkan semua itu. Makanan haram itu. Masya Allah. Ya, tapi itulah saudaraku, sekarang kita hidup di zaman fitnah. Ada Abu Janda kemarin bilang teroris itu punya agama, agamanya Islam katanya. Coba. Ada video yang baru, Abu Janda mau apa kemarin? Mau ngebom, takbir. Mau motong leher, takbir. Berarti kan melecehkan takbir. Dia nggak tahu salah satu rukun sholat itu juga takbir. Orang nggak sah sholatnya kalau nggak ada takbirnya. Tapi sama Abu Janda ini selalu diarahkan ke tempat-tempat fitnah terus. Motong leher takbir, ngebom orang takbir, melecehkan takbir.
Abu Janda ini Pak sudah dilaporkan Pak, sudah berkali-kali, tapi nggak diproses. Nanti kalau dipukul, yang mukul yang ditangkap. Jadi kan susah hidup ini sekarang ini. Oke saudaraku, jadi saya ringkas ya. Jadi begini, ayo ini zaman penuh fitnah, ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin sekarang. Hidupnya susah semua sekarang ini. Belum azab, azab moral, azab alam, azab hukum, macam-macam lah budaya sekarang ini. Mana ada kiai ulama sekarang ngemis-ngemis jabatan ke penguasa. Yang benar itu kan kalau dulu penguasa yang membungkuk-bungkuk sowan di ulamanya. Nah gini, tak kasih contoh. Ini dulu sering di YouTube ini. Pak, antum duduk sini Pak. Nah coba. Nah ini Pak polisi. Ini tak kasih contoh ya. Ulama dulu sama ulama sekarang. Anggap saja beliau ulama. Nah, nih, kalau ulama harus begini Pak. Nah, mohon maaf, Afan. Ini ulama ini. Kan begini ulama ini. Duduk wibawa. Nah saya menterinya, ini saya menteri nih, saya dari sini. Ini menteri saya, menteri atau presiden. Saya sowan ke ulama, gini jalan saya. Assalamualaikum Pak Ulama. Saya nggak berani natap matanya ulama. Pak Ulama, saya mau naikkan BBM, saya mau naikkan listrik, saya mau naikkan BPJS, saya mau bikin kebijakan Pak, ini Pak Ulama, tolong dilihat secara syariah, secara hukum Islam, saya mohon fatwanya. Jadi presidennya, menterinya datang ke ulama minta fatwa. Saya tunggu Pak Ulama, akhirnya umarohnya gini. Baru ulamanya istiharoh, dibaca dalil, dibaca kitab. Setelah itu baru dipanggil, sini, baru saya datang. Sendiko dawuh Pak Ulama, ulamanya ngomong, ini nggak boleh, haram, 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 haram. Wah haram semua, nggak boleh. Karena saya taat, baik Pak Ulama, kalau gitu yang halal yang mana? Dicarikan yang halal. Baik Pak Ulama, terus dicium tangannya, ya, ya. Terus pulang presidennya, assalamualaikum. Pulangnya gini Pak. Kalau ini terjadi demi Allah, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sekarang tidak begitu Pak. Sebentar di sini dulu. Sekarang terbalik. Loh, presiden apa? Oh ya. Damanya biar kena. Nah, Pak Presiden duduk sini. Sudah cukup. Duduk lagi. Sekarang terbalik Pak. Saya ulamanya. Ini presidennya. Ini ulama ini. Assalamualaikum Pak Presiden. Ada proyek apa Pak Presiden? Saya punya umat, saya punya pesantren, saya punya santri 10.000, 20.000 orang. Mau minta apa Pak Presiden? Yang penting wani piro, kan? Apa ya? Jual belilah, ya. Jadi sekarang intinya gini, kalau saya simpulkan, ulamanya yang datang ke penguasa minta jabatan, ngemis jabatan. Ada ulama dilantik oleh penguasa sekarang ini. Demi Allah, banyak hadisnya. Lalat hijau yang mengerubuti bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang sering-sering datang ke pintu penguasa. Nah, takut presidennya kan? Begitu Ustaz. Bener enggak ini kira-kira? Makanya zamannya terbalik-balik, yang jujur dibuang, difitnah, yang tidak pernah makan uang negara dibuang, difitnah,
Sementara yang pengkhianat, koruptor, pendusta, munafik, wah, dipercaya, dibela mati-matian. Naudzubillah. Makanya tsunami Aceh, wabah ular, puting beliung, banjir bandang belum, Pak. Ini masih semi. Nanti ini klimaksnya ini belum. Wallahualam akan ada apa ini besok ini. Hukum alamnya begitu. Maka mudah-mudahan saya nggak punya apa-apa kecuali mendoakan antum semua, mudah-mudahan wabil khusus Padang ini selamat lah. Ngeri, Pak, kalau diteruskan ini ngeri, bahaya. Teramat banyak rakyat yang terluka, teramat banyak rakyat kecil yang teraniaya, teramat banyak orang alim yang dikhianati, dipersekusi kayak begitu itu. Ustadz Abdul Somad sama Abu Janda lebih mulia mana coba? Lebih mulia Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Abdul Somad ceramah di mana-mana diawasi. Abu Janda ceramah di mana-mana bebas. Gus Muafik, Sukmawati sudah di demo nih, berbagai provinsi demo. Sampai sekarang belum ditangkap. Coba kalian ngomong gitu saya, selesai sudah, 2 tahun penjara. Coba kalian ngomong gitu Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik pun selesai. Makanya ayo perbanyak istighfar ya, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah.